Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, dua kata menarik, Gorose, kerja. Jadi, di video sebelumnya sudah kita bahas kenapa Mars datang ke Esperia. Ya karena Mars sedang kerja sesuai dengan job desk-nya. Dan sekarang, aku mulai kepikiran bagaimana dengan Gorose yang lainnya. Karena menurutku, inilah satu-satunya cara untuk kita mengetahui konflik apa yang akan terjadi ke depannya. Bahkan konflik yang pernah terjadi pula sebelumnya terhadap atau bagi para Gorose ini. Dan kita mulai dari yang paling kelihatan dulu, yaitu Jupiter. Jupiter adalah Gorose yang bertanggung jawab di bidang algikultur. Dan pertanyaannya, apakah Jupiter berkebun? Tentu saja tidak. Jupiter adalah yang bertanggung jawab dalam persediaan pangan yang ada di Marijoa. Dan karena satu-satunya cara bagaimana Marijoa mendapatkan makanan itu adalah lewat upeti yang dikirimkan oleh negara-negara bagian. Singkat cerita, Jupiter adalah yang bertanggung jawab dalam proses distribusi itu dan kepastian ketersediaannya di Marijoa. Nah, kita semua tahu dan kita benar-benar tahu kalau pada saat ini itu tengah dalam masalah. Yap, Monkey D. Dragon bersama pasukan revolusioner secara terang-terangan membatasi segala akses distribusi pangan ke Marijoa. Bahkan tempat penyimpanan gudang pangan pun juga sempat diserang oleh mereka. Jadi, melihat situasinya saat ini, seharusnya kalian pahamkan Garling saat menyinggung masalah kelaparan ini di Marijoa. Oda dengan sengaja dan jelas meng-close up wajah Jupiter dengan penuh keringat. Dan yap, Jupiter adalah orang yang harusnya bertanggung jawab atas semua kelaparan yang terjadi di Marijoa ini. Dan maka daripada itu, hal menariknya adalah cepat atau lambat Jupiter harus segera menangani Dragon ini dan pasukan revolusioner. Dan kalau kita melihat skala kekuatan mereka ini itu cukup menarik ya. Yang satu tukang sedot angin, yang satunya lagi bisa mengempaskan angin. Menurutku ini adalah waktu yang tepat untuk Dragon showcase kemampuannya tersebut. Yang mana at the end, konflik yang harusnya terjadi atau dihadapi oleh Jupiter itu adalah Monkey D. Dragon dan pasukan revolusioner. Lanjut, Nusjuro. Jujur aja, aku nggak tahu konflik apa yang bisa dimainkan si botak ini ya. Nusjuro adalah Gorose yang bertanggung jawab di bidang finance atau keuangan. Secara dasar, kupikir Esperia yang tidak bisa membayar upeti itu akan jadi tanggung jawabnya si Nusjuro. Tapi yang datang langsung ke Esperia itu adalah Mars, karena emang Mars yang punya kewajiban menindak wilayah sekutu sebagai aset mereka, karena Mars adalah Gorose Environment. Jadi sebenarnya apa job desk dari Nusjuro ini atau Nusjuro ini? Apakah cuman sebagai kasir? Mungkin lebih tepatnya itu adalah seperti manajer keuangan ya. Nusjuro adalah orang yang bertanggung jawab mengalirkan dana kemana dan tujuannya kemana, lalu pula menerima serta pula melakukan segala kesepakatan yang berhubungan dengan transaksi. Dan salah satu konflik menarik yang bisa dimainkan Nusjuro di sini adalah transaksi senjata dengan Orochi saat itu. Ingat, waktu di Aquano, CP0 sempat kontak dengan Orochi dalam transaksi senjata secara diam-diam. Tidak ada kelanjutan dari proses tersebut. Ditambah Orochi sudah bukan lagi pemimpin Wano, maka dengan kata lainnya seharusnya transaksi ini gagal. Dan untuk saat ini diriku nggak tahu juga apakah ada konsekuensi atau hal buruk yang terjadi karena hal tersebut. Tapi ada satu hal yang pasti di sini, bahwa ada satu orang yang tahu atas transaksi diam-diam tersebut, yaitu Drake, bagian dari Marine Sword. At the end, konflik yang bisa dimainkan Nusjuro ke depannya itu antara Wano Kuni atau Sword.
alias menghilangkan barang bukti atau menghilangkan saksi mata. Dan pada dasarnya ini menarik juga kalau Nuzjuro berhubungan dengan Wano Kuni karena secara look penampilan emang keduanya cukup nyambung. Ditambah Wano Kuni dahulu sering juga disebut sebagai negeri emas Wano, pasti punya sangkut pautnya dengan Nuzjuro. Lanjut, Gorosei berikutnya adalah Top Man Warkuri yang menjabat atau bertanggung jawab di bidang justice atau keadilan. Awalnya aku bingung apa fungsinya. Emangnya keadilan kalian itu adil? Tapi setelah melihat beberapa adegan, itu toh tugasnya. Warkuri adalah orang yang mengurusi seberapa layak seseorang penjahat mendapatkan bounty. Singkatnya, Warkuri adalah yang meng-ACC dan merevisi sebuah tindakan kejahatan. Nah, Warkuri ini sempat marah ketika bounty Luffy menampilkan wajah Nika. Warkuri saat itu juga bilang kalau dirinya sudah ngasih catatan kalau di bounty-nya Luffy itu nama dinya harus dihapus. Tapi Morgan tetap mempublish tanpa revisi yang diberikan oleh Warkuri. Nah, jadi konflik dasar si Warkuri saat ini jelas Morgan. Dan satu lagi harusnya yaitu Crosswill. Karena saat ini kita tahu Crosswill sedang main bounty-bountian. Kemudian kita ke Gorosei Mars. Dan benar, ini sama yang kukatakan tadi ataupun di video sebelumnya. Environment adalah lingkungan sekitar, artinya lingkungan dari world government alias negara-negara bagian ataupun yang bersekutu dengan world government atau singkatnya yang ikut referee. Dan itu adalah urusannya Mars. Waktu di Lulusia, Mars sempat bilang kalau negara ini sudah punya bibit-bibit pemberontakan. Waktu di Esperia Kingdom, dia juga yang datang untuk mengurusi negara ini yang menolak mengganti upeti dengan budak, dan Esperia juga punya bibit-bibit memberontak, makanya Mars yang turun ke sana. Jadi untuk saat ini kalau ditanya adakah konflik lainnya yang akan ditanggung oleh Mars? Ya, itu ada, dan benar itu adalah Alabasta Kingdom. Untuk saat ini, Alabasta Kingdom benar-benar negara tanpa pemimpin. Setelah kematian Cobra, banyak fakta baru yang telah ditempuh di sini. Dan status Alabasta saat ini masih diambang-ambang, walaupun Cobra bilang akhirnya kita mengetahui tujuan arah dari kerajaan ini, yaitu melawan world government. Jadi ya, tinggal menunggu saja konflik Mars ini. Vivi, Alabasta, bahkan kemungkinannya kerajaan tempat Wapol itu mungkin juga akan diselidiki. Dan terakhir adalah Gorosei yang mengurusi di bidang sains. Posisi ini sebelumnya diisi Saturn dan kita banyak tahu hal apa yang ia urusi, seperti Emmet yang menyerang Marijoa di 200 tahun yang lalu, kemudian masalah eksperimen sampai urusan Vegapunk yang berkhianat itu pun jadi bagian kerjaannya. Walaupun sampai detik ini aku masih bertanya-tanya apa urusan Saturn ke God Valley. Apakah keunikan tubuh Kurohige yang merupakan Devi Family menurut Marco mempunyai struktur tubuh yang aneh? Apakah itu bisa dijelaskan dengan sains? Apakah itu rekayasa genetika? Dan karena Saturn sudah mati, posisinya kali ini diambil oleh Garling dan juga Yok. Mungkin lebih tepatnya Yok, karena Garling bertugas sebagai pengawas saja. Dan seperti yang kalian ketahui, Yok punya kerjaan saat ini, yaitu Project Mother Flame. Saat ini, Mother Flame sudah ada di Marijoa, yang entah bagaimana mereka memindahkannya dari Egghead saat itu. Namun, pertanyaannya apa yang belum selesai? Karena Garling di chapter yang lalu sempat bilang kepada Yok, kelaparan ini bisa diatasi asalkan Yok menyelesaikan proyeknya itu. Nah, apakah mereka mau membuat makanan instan yang ada di Egghead waktu itu? Dan yang terakhir itu adalah Garling. Sebenarnya tugasnya itu apa? Di video sebelumnya sudah aku bilang ya, kalau nih orang itu sangat bebas, free roll. Bahkan sekarang aku mulai ingin menyinggung soal Figureland, dimana kurasa hierarki dari world government itu udah berubah ya.
Sebelumnya, Imo turun ke 5 Gorose, tapi saat ini aku malah curiga di bawahnya Imo itu bukan ke 5 Gorose lagi, tapi di bawahnya Imo itu langsung Garling, dan di bawah Garling barulah 4 Gorose lainnya. Soalnya kalau ditarik lebih jauh, Sengoku nurut dengan Shanks, padahal Shanks adalah bajak laut, tapi Sengoku sepertinya lebih melihat secara besar bahwa status Shanks itu adalah keluarga Figerland. Di movie Red aja keluarga ini disinggung langsung oleh Gorose. Jadi pertanyaanku di sini adalah, apakah Garling punya kewewenangan yang bisa mengurusi semua tugas dari kelima Gorose? Maksudku sebenarnya Garling ini tidak hanya mengawasi Yok yang bekerja di Sains, tapi juga semua Gorose lainnya. Ingat, Garling sempat menyindir Jupiter soal kelaparan yang terjadi di Marijoa. Jadi sekali lagi kukatakan, apakah status Garling ini lebih tinggi dari keempat Gorose lainnya termasuk Yok?